Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapuntenna Bapak Ibu ngawagel. Saya khususnya mungkin di mata pelajaran konsentrasi keahlian ini yang berempat, saya Pak Cahya, Pak Ohim, dan Pak Erik. Ini tadi saya sudah menyampaikan materi kepada anak. Tadi saya sudah melaksanakan tes awal lagi ya, asesmen awal lagi kepada anak untuk mengecek tingkat pemahaman anak tentang pembuatan naskah di elemen nomor 2 ini, maksudnya di TP nomor 2. Jadi saya nanya kepada anak tentang naskah yang sudah ditugaskan. Lalu anak rata-rata kesulitan. Jadi kesulitan anak itu katanya itu di ide ya, ide, lalu mengurai ide gitu. Jadi mereka kesulitan membuat naskah itu adalah yang pertama mencari ide. Saya juga sudah menjelaskan kepada anak bahwa untuk membuat atau mendapatkan ide yang bagus itu adalah tiada lain menambah referensi. Bisa dengan membaca, bisa dengan menonton, ataupun mendengarkan cerita dari orang lain. Mereka sudah paham itu, namun ketika saya tanya bagaimana cara membuat sebuah naskah supaya lebih teratur ceritanya, mereka belum tahu dan mungkin belum sampai sana ya materinya. Sehingga saya jelaskan lagi kepada mereka tentang bagaimana urutan sehingga menjadi naskah gitu. Karena menurut hemat saya naskah itu adalah perkara yang sangat penting, sehingga anak bukan hanya menjadi operator nantinya, operator film, tapi mereka juga sebagai kreator atau konseptor juga. Mereka berani dan akhirnya mereka bisa menulis sebuah cerita, menulis sebuah skrip untuk mereka ciptakan ide-ide yang baik gitu, sehingga mereka kedepannya juga akan produktif, tidak hanya berharap untuk menjadi operator saja gitu. Nah, dalam rangka penguatan naskah ini, saya menyampaikan kepada anak tentang prinsip atau pembuatan naskah yang disampaikan oleh Raditya Dika. Jadi bapak-bapak di sini mungkin sudah menyampaikan juga ya kepada anak tentang pembuatan naskah dari Raditya Dika. Judul filmnya kan Miko ya, apa itu? Saya lupa lagi. Raditya Dika Miko, apa ini? Miko. Malam Minggu Miko ya, maaf Pak Cahya ini lupa saya. Oke, Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko ini ketika dicek itu memang membuat naskah, dan mudah-mudahan jangan sampai ada yang terlewat bahwa ada lagi video Raditya Dika yang lain yang membahas tentang pembuatan skenario, yaitu pembuatan plot. Memang tidak lama ya, itu tidak lama, dalam video itu hanya berapa menit ya, 17 menit gitu kalau nggak salah. Dan itu menurut saya itu mantep, luar biasa. Bahkan materi itu harus lebih ditekankan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke naskah. Oke, misalkan gini, Raditya Dika membuat cerita. Nah ini menulis skenario film. Jadi menulis skenario film itu didahulukan sebelum nantinya menjelaskan naskah Malam Minggu Miko gitu. Karena dalam pembuatan naskah itu si Raditya Dika kan sudah punya ide gitu. Nah, masalahnya anak itu terhambat dalam penyampaian ide gitu dan mendapatkan ide. Nah, saya tadi mulai menjelaskan kepada anak tentang materi yang disampaikan oleh Raditya Dika ini ya, dimulai dari yang namanya logline atau premis lah bahasa kitanya mah, yang namanya premis. Ini anak BDPA dan BDPB ini sudah saya sampaikan tentang pembuatan premis.
premis ini kalau berdasarkan ML Despot, premis adalah, nah ini adalah penjabaran deskripsi film dalam satu kalimat saja. Jadi anak dituntut untuk bisa menjabarkan film, ya, hanya dalam satu kalimat. Walaupun film itu sangat panjang, tapi anak harus bisa menjabarkan film itu dalam satu kalimat saja. Contohnya adalah misalkan untuk ini Titanic, ya, Avenger. Di Avenger dan teman-temannya harus berkorban untuk mengalahkan musuh kuat Thanos sebelum ia menghancurkan dan menguasai dunia. Nah ini premis yang pertama. Terus premis yang kedua untuk Titanic, seorang bangsawan berusia 17 tahun cinta kepada seorang seniman miskin di atas kapal pesiar mewah tetapi bernasib buruk. Nah setelah saya breakdown, untuk mempermudah pembuatan premis ini, saya berinisiatif untuk membagi premis ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk premis ini adalah ada subjeknya, atau anak-anak bilang itu S gitu ya, subjek. Yang kedua, ini yang satu ya, kasih nomor. Yang kedua adalah harus ada tujuannya atau misi, ya, atau cita-cita dari subjek itu apa, atau sebuah pergerakan gitu ya, apa. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 3, yaitu konflik, ya. Nomor 4 endingnya, nah, ending. Dan keempat unsur ini dalam sebuah premis itu untuk anak-anak saya tekankan harus ada keempat ini. Walaupun dalam contoh yang tadi untuk The Avenger ini tidak ada endingnya, karena mungkin ya kepentingan lain, karena kan tidak mungkin diberitahu di sini kan, takutnya spoiler juga gitu. Jadi di sini hanya ada subjek, terus ada tujuan, ya, mengalahkan musuh, ya, sebelum dia mengenai, ini hanya sampai tujuan. Jadi subjek dan tujuan. Untuk konfliknya di sini dalam rangka mengalahkan itu sudah masuk konflik, berarti ada peperangan nantinya gitu. Namun di sini tidak diceritakan apakah endingnya seperti apa gitu, karena saya berpikir bahwa yang bikin blog ini juga takut spoiler nantinya ya. Terus untuk yang Titanic, nah ini kalau ini ditulis endingnya, seorang bangsawan jatuh cinta kepada seorang seniman. Ini subjeknya seorang bangsawan. Untuk tujuannya adalah dia jatuh cinta gitu ya kepada seniman miskin di atas kapal pesiar tetapi bernasib buruk. Nah di sini ada yang namanya konflik. Konfliknya menyatu antara tujuan dan konflik, yaitu bangsawan cinta kepada seniman. Nah itu bisa dianggap sebagai konflik juga, karena secara sosial biasanya bangsawan dan orang miskin itu kalau dijodohkan itu permasalahan, ya, itu bisa dijadikan konflik. Di atas kapal pesiar mewah tetapi bernasib buruk. Nah ini endingnya. Endingnya kita sudah tahu di sini bahwa nasibnya buruk gitu ya. Dalam hal cerita endingnya itu kan kapalnya tenggelam. Nah saya sudah membuatkan 4 rumus ini. Bapak ibu mangga, bapak-bapak mangga mau menambahkan juga nggak apa-apa, masukan, karena ini juga berdasarkan hasil analisis saya saja, dan ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. 4 unsur ini saya wajibkan kepada anak dalam membuat premis itu harus ada, dan saya cek kepada anak-anak tentang, saya tes gitu ya kepada anak-anak, silahkan kalian membuat premis lagi dengan cerita kehidupan pribadi kalian yang paling berkesan gitu. Dan mereka alhamdulillah lancar lah segitu membuat premis ditulis di buku ya mereka. Nah mereka sudah tahu mana subjek, tujuan, dan konflik, dan endingnya itu mereka sudah tahu. Artinya sebelum mereka membuat sebuah naskah, saya tekankan dulu dari premisnya dulu di awal, apa yang mau mereka angkat. Jadi jangan langsung ke ceritanya, karena panjang kan cerita itu. Kalau kita mulainya dari premis, insya Allah akan lebih mudah, karena anak sudah tahu dari awal apa yang ingin mereka sampaikan dalam sebuah cerita gitu.
Kita bisa bayangkan saja bahwa cerita sepanjang itu bisa digabungkan atau disingkat dalam hanya satu kalimat saja yang sangat singkat gitu. Saya juga sambil mempelajari, saya juga tidak berarti mau mendikte bapak-bapak dalam hal ini, hanya sharing saja supaya kita tidak dianggap tidak kompak bapak-bapak ya. Kayak asup ke kelas, anak-anak nanya kok jadi gini lagi, kok Pak Giri jadi begini, Pak Cahya atau Pak Nur Rohim jadi begini lagi, misalkan Pak Erik jadi begitu. Saya tidak ingin anak-anak beranggapan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kompak dalam memberikan materi, itu sama semuanya. Adapun kalau ada perbedaan-perbedaan itu biasa ya, kita bisa saling berdiskusi dan saling mengomunikasikan. Nah, ini premisnya ada subjek, tujuan, konflik, ending. Contohnya saya buat, misalkan tadi saya mencontohkan kepada anak contoh pembuatan premis ya. Premis cerita saya misalkan dulu ya. Agak-agak ini lucu nih. Nah, misalkan begini, seorang siswa, atau jangan seorang siswa lah, Giri misalkan gitu, karena di sini bukan Miko ya. Giri hendak berangkat ke sekolah berjalan kaki. Namun tiba-tiba tiba-tiba ada becak yang berjalan mundur tanpa pengemudi. Sontak dia pun kaget dan tidak jadi berangkat ke sekolah. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi untuk subjeknya Giri, dia tujuannya berangkat ke sekolah jalan kaki. Di sini ada konflik, dia melihat becak yang berjalan mundur secara tiba-tiba ya, tapi tanpa ada pengemudinya. Sontak dia pun kaget dan tidak jadi berangkat sekolah. Endingnya itu harus kembali lagi ke tujuan. Tadi anak-anak ada yang endingnya itu tidak ke tujuan, endingnya misalkan begini. Dan tidak jadi, misalkan begini, sontak dia pun kaget akhirnya dia makan. Misalkan itu kan tidak nyambung. Tadi ada anak-anak yang seperti itu ya. Jadi tujuannya maksudnya endingnya itu harus sesuai dengan tujuan awal. Hendak berangkat ke jalan kaki namun tidak jadi berangkat ke sekolah. Jadi jangan sampai tujuan dan endingnya itu berbeda, karena kan kita sudah punya tujuan di awal ya. Kalau kita komparasi dengan yang ini, seorang bangsawan berusia bla 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 bla, ini akhirnya kan itu tujuannya, akhirnya itu dia bernasib buruk. Nah, bernasib buruknya ini kan kita tidak tahu ya nasibnya itu seperti apa. Nah, yang jelas nasib buruknya ini akan digambarkan dari tujuan di awal, yaitu tentang mencintai seorang seniman yang miskin gitu kan. Bapak ya Bapak kan sudah tahu ya cerita tentang Titanic akhirnya seperti apa. Dia akhirnya cintanya itu tidak bersatu gitu ya. Dan akhirnya kan tentang percintaannya gitu, bukan tentang apa-apa. Jadi endingnya itu masuk lagi ke tujuan awal seperti itu. Dan saya sudah contohkan ini kepada anak-anak. Insya Allah anak-anak kalau bertemu dengan bapak-bapak itu sudah paham membuat premis. Tinggal bisa lagi dikuatkan, di drill lagi, membuat premis-premis yang baru gitu. Sehingga mereka akan lebih lihai lagi dan terbiasa dalam membuat premis. Nah, sampai sini untuk BDPA itu selesai. Hanya saja untuk BDPB masih ada waktu. Saya teruskan untuk BDPB itu ke breakdown premis ini menjadi plot. Nah, ini yang menarik ya. Ketika premis sudah jadi, mereka pastinya akan bingung dari mana naskah itu ya. Apakah dari premis langsung jadi naskah? Tentu saja itu akan sulit. Nah, saya juga berinisiatif berdasarkan video dari Raditya Dika yang tadi, bahwa Raditya Dika membagi premis ini atau logline ini
menjadi seperti apa, timeline gitu ya, seperti ini ya, ada timeline. Nah, timeline ini menggambarkan durasi film. Misalkan durasi filmnya ini adalah 10 menit ya, 10 menit, lalu dibagi 3 seperti ini. Yang ini 20%, 20% dari 10 menit itu kan 2% ya. 2. Artinya di sini menit ke 0 sampai menit kedua durasinya 2 menit gitu. Lalu ini 2 menit juga, dan ini 6 menit gitu. Ini dalam waktu kurun 10 menit ini seperti ini. Ini 20% juga, dan ini 60%. Ya. Nah, 2 6 2, 2 menit, 6 menit, 2 menit. Ini kebetulan karena waktunya 10 menit, jadi pas 2% 2, 60% 6, 20% 2. Ini hanya kebetulan saja. Kalau misalkan durasi totalnya 2 jam kan totalnya juga akan beda karena pakai persentase. Nah, apa yang 2 ini di depan? Yang 2 di sini di depan itu diisi dengan perkenalan karakter. Ya, perkenalan karakter atau PK gitu. Dan untuk yang tengah ini konflik gitu. Untuk terakhir ini ending. Begitu yang saya tangkap dari video Raditya Dika itu. Nah, kalau sudah seperti ini artinya ada premis, maka anak-anak seharusnya sudah bisa membagi dan harus sesuai dengan plot yang sudah ada ini. Jangan sampai plot ya plot, pada akhirnya mah sesuai dengan kehendak mereka itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan kalau sudah sampai sekarang mah ya BDP gitu istilahnya, kita sudah mulai agak serius untuk membangun membangun produksi film itu yang benar-benar sedikit pro lah gitu. Walaupun memang saya juga tidak terlalu menguasai, tapi insya Allah dengan konsep Raditya Dika itu kita akan semakin terarah. Untuk yang 2 menit ini perkenalan karakter, 6 konflik, dan yang 2 menit ini adalah endingnya. Contohnya film-film yang mainstream, misalkan Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin itu kan mainstream, artinya plot ya, ini dinamakan plot ya. Plot atau timeline lah gitu. Jadi plotnya itu selalu maju gitu ya, waktunya itu maju. Ini kan awal, ini akhir. Upin Ipin itu dari mulai lahir gitu ya sampai segala macam, terus ada konflik, akhirnya ending gitu. Itu kan normal seperti biasa. Nah, ada film-film tertentu, mungkin bapak-bapak ada yang suka nonton drakor ya. Itu plotnya itu kan ada bolak-balik gitu ya, ada yang maju mundur, ada yang mundur maju gitu, ada yang maju mundur maju gitu, dan ada yang mundur mundur maju gitu ya, banyak sekali jenisnya. Nah, saya juga mengarahkan anak supaya nanti mah kalau bikin cerita jangan lempeng-lempeng aja gitu. Buatkan otak-atik si plot ini gitu, supaya mereka lebih bervariasi, bervariatif gitu dalam membuat cerita. Walaupun memang ceritanya biasa aja sih sebenarnya, anak-anak kan ceritanya paling tentang, tadi juga diungkapkan mereka pernah ada yang ibunya ke pasar lalu ketabrak sama sapi gitu ya, sapinya kabur dari pas saat Idul Adha lain sebagainya. Itu kan seru-seru tuh cerita anak. Jadi kalau tidak dibuat plot yang menarik, maka akan jadi biasa saja gitu. Akhirnya setiap tahun kita ngeritik anak itu lagi karena kita tidak menyampaikan tentang pembuatan plot ini ya, sebagai salah satu sarana atau media yang bisa mereka otak-atik untuk lebih menekankan lagi sisi menariknya dari film mereka gitu. Nah, contoh ada film dulu saya pernah lihat, ada film yang pertama itu langsung tembak menembak, langsung perang. Nah, itu berarti tidak dari sini dulu itu filmnya itu. Mereka langsung ke konflik. Ya, langsung ke konflik, ujuk dordar gitu. Nggak tahu apa itu. Dordar wah gitu, terus pahlawannya mati gitu kan, tapi belum tahu mati itu bener endingnya apa tidak karena itu ada di konflik posisinya. Nah, setelah itu katu lalu balik lagi ke PK, ke sini pengenalan karakter, jadi ke awal lagi. Itu berarti dia mundur maju,
maju mundur gitu, maju mundur, mereka maju dulu terus mundur, terus nanti cerita akhirnya kembali lagi ke cerita yang tadi pada saat si pahlawannya meninggal itu. Ternyata itu belum selesai, maju ke ending. Oh ternyata endingnya itu happy ending gitu ya, si pahlawannya itu nggak mati sebenarnya, karena misalkan pahlawannya itu kembarannya misalkan gitu. Ada juga film yang lain saya juga sering melihat, itu dimunculkannya itu ujug-ujug ending. Nah ini ujug-ujug ending, apa ini terakhirnya kayak gini gitu, wah kacau lah gitu. Kalau nggak salah dulu pas film Avenger Endgame kalau nggak salah itu ya, kan kita melihat langsung ke pas saat si Thanosnya menjentikan jari gitu ya, itu mungkin adanya di konflik gitu ya, belum ending kan gitu. Nah baru nanti dia balik lagi ke awal terus maju gitu. Ada juga yang dari ending terus dia ke awal baru ke konflik baru balik lagi ke cerita yang tadi diulang lagi. Bahkan sampai ke konflik pun ada plot twist gitu ya. Kadang-kadang ada plot twist, oh ternyata ada cerita yang dadakan ya, oh ternyata gitu. Nah itu kan plot twist. Plot twist itu kan berarti merubah cerita yang ada di awal tadi. Ada tambahan, ada extension gitu. Jadi tidak diceritakan di awal bahwa ternyata misalkan si anak itu telah diadopsi oleh anaknya. Diceritakanlah itu di ending, dan di ending ini dia menggambarkan lagi cerita yang ada di awal di sini. Itu banyak sekali variasi, kita bisa otak-atik variasi yang ada di plot ini. Nah, saya sudah menyampaikan ini kepada anak-anak kelas BDPB dan sebagian besar mereka sudah paham dan sangat mengerti sekali gitu. Gampang mudah dipahami kalau menggunakan plot seperti ini. Artinya dari premis turun jadi plot. Nah, misalkan Giri hendak berangkat sekolah berjalan kaki bla 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 bla. Ini itu kan satu cerita full ya. Full dari awal sampai akhir gitu. Nah, kalau cerita ini dibuatkan sebuah cerita yang panjang, apakah ini bisa atau tidak? Nah, saya pikir untuk yang ini itu tidak terlalu akan panjang ceritanya ya, karena nah, seperti ini saja saya akan geser. Ini tidak bisa di apa ya? Bukan dicerna ya. Tidak bisa dikembangkan karena ini apa ya? Bisa hanya sebagai pengenalan karakter saja gitu. Nah, jadi yang lebih bagus dalam pembuatan premis itu kalau untuk sebuah film yang ukurannya agak lama 10 menit misalkan, bisa langsung gini. Giri anak seorang guru misalkan ya, bercita-cita menjadi insinyur misalkan, ahli bangunan, karena sering melihat kakeknya membuatkan rumah untuk orang lain. Oh bukanlah, melihat karena sering melihat kakeknya yang bekerja sebagai kuli bangunan gitu. Berakhir dengan cerita oke tar dulu, ini agak harus dibagus-bagusin ini ya tulisannya. Ini seninya dalam menulis itu seperti ini Bapak Ibu, harus ngabulat-belit kata-kata gitu ya. Oke, bisa bangunan. Oke. Berakhir kecewa karena ternyata kakeknya adalah seorang jutawan. Ini plot twist ya Pak Ibu ya. Jadi di akhirnya itu ada plot twist seroang. Gak apa-apa seperti ini. Nah, jadi apakah di sini nyambung? Kita cek. Giri bercita-cita jadi insinyur ahli bangunan karena melihat kakeknya yang kuli bangunan. Terus ada konflik tidak di sini?
eh oh, belum ada konflik. Oke, kita tambahkan di sini ya. Kuli bangunan mengembara, bukan mengembara ya. Ya, mengembara lah. Di kota besar untuk menimba ilmu. Namun berakhir dengan gitu ya. Namun berakhir kecewa karena ternyata kakeknya adalah seorang jutawan, bukan seorang tukang bangunan. Nah, gitu. Kecewa karena dia kira kakeknya itu tukang bangunan gitu. Akhirnya kan orang yang selama ini mungkin memotivasi dia untuk jadi insinyur itu hilang. Karena apa? Karena dia mungkin merasa ngapain saya capek-capek gitu sekolah, kalau ternyata kakeknya itu untuk sukses sampai saat ini itu ternyata memang dari awalnya juga udah kaya gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, cerita ini dijadikan plot 10 menit. Ya, plotnya kita balik saja di sini. Premisnya kita balik. Ini yang utamanya. Nah, ini yang di bawahnya ini adalah premis-premis kecil gitu, Pak ya. Kita akan buat premis-premis kecil. Ya. Seperti ini. Nah, ini premis-premis, ini premis kecilnya. Giri hendak berangkat ke sekolah. Nah, ini kan proses dia waktu sekolah di kota gitu ya. Sekolah di kotanya ini bisa masuk ke PK ke sini. Ya, ke pengenalan karakter. Bisa jadi ada komedi-komedinya gitu masuk ke sini. Nanti premis ini baru menjadi sebuah naskah. Lalu kita buat durasinya berapa menit gitu. Jangan sampai lebih dari 2 menit ya. Karena 2 menit ini hanya untuk pengenalan karakter saja. Gitu. Bolehkah ini ditambah tidak hanya 2 menit pengenalan karakternya? Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, tapi ini kan pengalaman dari orang yang berpengalaman gitu. Kalau terlalu lama akhirnya nanti filmnya kan hambar gitu ya, tidak ada konflik. Nah, premis dalam PK ini atau pengenalan karakter ini tentu saja akan lebih sedikit nantinya. Kita akan geser ya. Kita akan geser. Nah, ini kan premis-premis yang ada di pengenalan karakter di sini. Kita buat lagi di sini premis yang lain. Gitu, premis dalam pengenalan karakter misalkan ada lagi premis misalkan Giri ketemu dengan perempuan yang sangat cantik di sebuah angkot ketika berangkat dari kampus sekolah menuju kosan. Tidak dikira ternyata perempuan itu adalah anak dari bapak kos gitu ya, seperti ini gitu. Jadi ini akan jadi premis-premis. Nanti di premis ini dikasih durasi. Nah, kan udah enak tuh, masuk lagi jadi naskah gitu. Naskah baru disusun ya berdasarkan premis-premis ini. Lalu ini yang 60%, yang 6 menit ini tentu saja ada premis lagi nanti. Premis yang sifatnya itu udah ke konflik ya. Bukan berupa pengenalan karakter lagi. Dan kita memang bapak-bapak kita dituntut untuk bisa kreatif ya dalam mengotak-ngatik mengotak-ngatik cerita gitu ya. Walaupun ceritanya biasa-biasa saja, tapi kalau sedikit dihiperbolis, sedikit dilebih-lebihkan gitu, dilebay-lebaykan, itu akan lebih menarik gitu. Dan nanti akhirnya premis yang terakhir adalah premis untuk endingnya gitu. Misalkan dibuat untuk konflik di sini. Konflik yang pertama adalah misalkan Giri menerima telepon dari ibunya. Ternyata kakeknya meninggal. Namun ada yang aneh.
banyak tamu dari kalangan orang kaya yang datang ke pemakaman. Nah, gitu. Ini mulai nih ada konflik kan di awal. Nah, yang sulit itu sebenarnya untuk mengantarkan dari bagian ini PK ini ke konflik, dan dari konflik ke ending. Yang mengantarkan itu biasa kita sebut dengan bridging gitu kan. Nah, ada jembatan dari sini ke sini itu. Jadi jangan sampai bridgingnya itu maksa gitu ya. Ujuk-ujuk gue naon gitu. Nah, kalau ini kan ada bridging, yaitu bridgingnya ada telepon nih. Si Giri ini nerima telepon dari ibunya. Nah, masuk nih ke konflik ya. Jadi bridgingnya itu adalah menerima telepon gitu. Oke lah ya. Bisa dikembangkan bapak-bapak ini supaya lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi, silahkan. Dan ini saya sudah jelaskan ke anak BDPB, namun hanya sampai konsep plotnya aja. Untuk konsep ini bagaimana breakdown dari plot ke naskah itu belum. Dari plot ke premis lagi yang kecil-kecil, premis kecil ini belum saya sampaikan. Jadi saya baru menyampaikan yang pertama pembuatan premis, lalu ke plot untuk yang BDPB. Untuk yang BDPA mah belum. Plot itu belum untuk BDPA. Nah, nanti mudah-mudahan kalau Pak Cahya atau Pak Erik atau Pak Ohim duluan ngajar, mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang plot ini. Dan nanti anak juga bisa membuat premis lagi dari setiap bagian-bagian ini. Kalau Raditya Dika mah bilangnya ini ek ya, ACT, ek 1, ek 2, ek 3. Kalau kita mah bilangnya babak aja lah, babak 1, babak 2, babak 3 gitu biar lebih enak. Nanti ek 1-nya seperti apa, ek 2-nya seperti apa, ek 3-nya seperti apa. Mungkin seperti itu bapak-bapak. Kapun tenanya abi nggak ganggu wengi-wengi, tapi karena saya ingin tetap menjaga kekompakan kita di mata anak-anak, jangan sampai beda-beda gitu. Walaupun gurunya ada 4 orang, saya ingin penekanan anak kelas 11 itu paham dari mulai dasarnya gitu, mereka dalam mencari ide, mengembangkan ide, juga melatih ide mereka, di drill lah terus gitu ya. Kalau untuk syuting mah saya yakin lah insya Allah Pak Aditya dan Pak Cahya dan Pak Erik, Pak Ohim akan lebih jago gitu, karena saya juga udah lama tidak ngulik alat apa yang harus digunakan, alat-alat nage ala lanyar gitu, saya tidak tahu cara menggunakannya. Jadi saya ingin ngedrill anak itu dimulai dari konsep ya, dari menyusun konsep di awal, tidak langsung praktek membuat filmnya insya Allah mereka juga akan lancar, bisa dan menyenangkan, dibantu dengan alat-alat yang canggih lah gitu. Terima kasihnya bapak-bapak. Apuntena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.